Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Saat Xiaoyan mendekat, mata bintang yang besar itu berbentuk berlian tiba-tiba membeku, dan Bayan benar-benar mengendalikannya kurang dari 5 nafas. Secara logika, hal ini tidak seharusnya terjadi. Merasakan bahaya yang datang, binatang penelan auman pasir langsung meleset ke belakang. Untungnya saya punya rencana cadangan. Saat binatang itu meleset ke belakang, sebuah tangan tiba-tiba keluar dari dinding batu dan langsung menusuk tubuh binatang langit yang menelan raungan pasir dari belakang. Dan jantungnya yang berdetak kencang digenggam erat oleh jari-jarinya yang berwarna merah darah. Tuar! Tiba-tiba terdengar suara teredam dan itu jantung langsung hancur. Pada saat ini, binatang pasir yang mengaum itu menundukkan kepalanya tak percaya. Melihat telapak tangan yang muncul di dadanya tanpa menunggu dia bereaksi. Tangan yang lain menusuk tubuhnya lagi dan membungkusnya dengan darah dengan kedua tangannya. Kemudian mencabik-cabiknya dengan paksa. Dengan suara raungan enggan, tubuh padat dibanggakan oleh binatang menelan itu terbelah menjadi dua dalam sekejap. Kemudian Suen menjentikkan ujung jarinya dan nyala api 3 warna yang membawa kekuatan aturan yang tak tertahankan. Seolah-olah bisa membakar sekali sesuatu di dunia menjadi abu. Jatuh ke tubuh binatang itu yang terbelah menjadi 2. Pada saat yang sama, daging darah binatang itu berubah menjadi sutra dan dia terbakar seketika tanpa ada jeritan apapun. Karena binatang itu sepertinya tidak memiliki jiwa, jadi kematian tubuh fisik berarti binatang tersebut telah mati. Dan dia berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Segera avatar jangkrik emas menelan esensi yang diubah nyala api Xiaoyan yang membuat rana avatar cincin menerobos ke tingkat ketiga. Bahkan kecepatan kemajuannya lebih cepat dari yang dibayangkan Xiaoyan. Sekarang, kekuatan avatar cincin mampu melahap hampir 80% kekuatan musuh. Jelas, adapun yang membunuh binatang itu tentu saja avatar Yuan Shen Xiaoyan yang telah bersembunyi jauh di tengah inti bintang. Sebelumnya, Xiaoyan juga segera membiarkan avatar Yuan Shen bersembunyi sebagai cadangan untuk mengambil tindakan, sehingga binatang penelan pasir mengaum ini tidak pernah menduganya. Dan dengan kekuatan avatar Yuan Shen, Xiaoyan saat ini selama ia mendekat, binatang tersebut tidak dapat menahannya sama sekali. Mungkin dia tidak pernah menyangka sampai kematiannya bahwa kemampuannya adalah serangan diam-diam. Namun pada akhirnya dia mati karena serangan diam-diam orang lain. Cepat keluar! Pada saat ini Shen tiba-tiba berteriak keras dan sosoknya sedikit muncul dari tanah. Saat suara itu keluar, 3 sosok perlahan keluar dari angin dan pasir. Saudaraku, Anda sangat pintar. Anda membunuh binatang ini dalam waktu kurang dari setengah dupa. Ternyata kekuatan tempur Anda jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Jika saudaraku bergabung dengan kami, kita pasti bisa mencekik monster luar angkasa itu. Setelah 3 sosok muncul, pemimpin yang berbicara adalah pria bernama Feng Xinchang yang telah mengundang Xiaoyan untuk bekerja sama sebelumnya. Jika kalian mengikuti saya lagi, jangan salahkan saya karena kejam, kata Xiaoyan sambil memancarkan niat membunuh yang dingin. Bagaimanapun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka bertiga, karena tujuan ketiga orang ini tidak sesederhana itu. Kami hanya khawatir kepada Anda, lagi pula kita adalah rekan. Jika Anda dalam bahaya dan berada dalam krisis hidup atau mati, kami bisa membantu Anda. Oleh karena itu, kami harus memastikannya, jadi tolong jangan salahkan kami, kata Feng Xinchang sambil menunjukkan senyum malu. Tapi dia tidak menyangka Xiaoyan memiliki temperamen yang buruk. Jadi dia tidak marah, tapi mengubah konflik menjadi persahabatan. Menanggupkan tinjunya dan menyerahkan tangannya untuk meminta maaf. Apakah Anda mengenal tempat ini dengan baik? Xiaoyan menggunakan taktik lunak dan keras.
menyingkirkan amarahnya dan segera menjadi lebih tenang. Mungkin Anda hanya tahu sedikit dari informasi tempat ini, dan kami sebenarnya sudah lama berada di sini, terutama untuk menyembuhkan luka kami. Feng Xinchang mengangguk dan berkata, apakah ada binatang luar angkasa seperti di area ini sekarang? Zhou Yan terus bertanya karena jika dia mencari tanpa tujuan dengan angin kencang dan pasir di sini mempengaruhi eksplorasi kekuatan jiwanya sehingga kecepatan pencariannya terlalu lambat. Tentu saja saya tahu di mana sarang mereka, namun jumlah mereka agak menakutkan dan mungkin berbahaya jika Anda pergi ke sana sendirian. Feng Xinchang berkata perlahan, tapi ekspresi Zhou Yan tidak berubah saat mendengar ini. Bawa saya ke sana, kata Zhou Yan. Feng Xinchang tiba-tiba tampak malu ketika mendengar ini, seolah-olah dia tidak ingin menimbulkan masalah seperti itu. Anda tidak perlu mengambil tindakan, bawa saja saya ke sana. Zhou Yan melihat sekilas apa yang Feng Xinchang pikirkan, dan yang terakhir tersenyum pahit ketika mendengar ini, karena Zhou Yan lebih banyak akal dan yang dia kira. Setidaknya dalam hal wawasan ke dalam hati orang-orang, dia bisa melihatnya hampir dalam sekejap. Jadi Feng Xinchang menyesalinya, tapi dia telah membuat keputusan di dalam hatinya untuk menunggu Zhou Yan pergi. Sekhawatir saya harus mencari orang lain untuk bekerja sama. Jika saya memprovokasi orang ini dan rencana saya ketahuan, saya mungkin akan menderita. Memikirkan hal ini, Feng Xinchang tersenyum pahit karena kekuatan Zhou Yan di depan mereka berada di luar kendali mereka. Jadi Feng Xinchang hanya bisa setuju. Saat ini, Ye Beijing dan Xiao Yueli juga datang dari belakang. Setelah melihat kedua gadis itu, mata Feng Xinchang sedikit menyipit. Lalu dia memimpin jalan ke depan dan menyapu ke arah angin dan pasir. Namun alasan kenapa dia menyetujui Zhou Yan juga untuk menunda Zhou Yan, karena takut jika kerjasamanya gagal, Zhou Yan akan marah dan membunuh mereka. Anda berasal dari dunia mana? Selama terbang ke depan, Zhou Yan bertanya dunia mereka berasal. Saya benar-benar minta maaf karena tidak bisa memberitahu Anda. Feng Xinchang ragu-ragu sejenak dan dia tidak memberitahu Zhou Yan juga untuk melindungi dunianya sendiri. Namun Zhou Yan tidak terus bertanya, tapi mengikutinya diam-diam. Pada saat ini, Zhou Yan tiba-tiba menunjukkan ekspresi dingin dan tegas di wajahnya. Melangkah keluar dengan telapak kakinya dan bergegas keluar. Tiba-tiba, 8 penguasa misterius yang sunyi muncul di tangannya. Dan dia menuju ke arah wanita dengan ular perak melingkar di telapak tangannya. Kemudian ular perak betina berubah menjadi cair dingin dan terbang keluar. Dalam sekejap, ia berubah menjadi ular piton putih. Menyemburkan racun hijau ke arah Zhou Yan dan menjauh. Tepat ketika kedua serangan itu hendak bertabrakan, sosok Feng Xinchang tiba-tiba muncul di tengah. Kemudian lonceng emas transparan muncul di tubuhnya, menghalangi kedua serangan tersebut. Mengapa kalian berdua melakukan ini? Saat ini Feng Xinchang merasa kepalanya berat dan langsung menatap tajam ke arah wanita itu. Saya tahu apa yang ingin dia lakukan dan tujuannya sangat jelas untuk tujuan meracuni saya secara diam-diam. Zhou Yan mengangkat penguasa bahu Wang Suang Yusong dan menunjuk ke wanita itu. Hu Qinghan, cepat maaf kepada saudaraku. Feng Xinchang mengangkat alisnya dan segera berteriak dengan marah kepada wanita itu. Apakah Anda tidak mendengar saya? Mendengar itu, wanita bernama Hu Qinghan menggerakkan jarinya dan ular piton putih itu berubah menjadi ular normal. Kemudian dia segera menunjukkan ekspresi sedih dan memberi hormat kepada Zhou Yan. Maaf, saya tidak bermaksud melakukan itu. Hanya saja tubuh beracun saya terlepas secara tidak sengaja. Jadi mohon jangan salahkan saya. Mendengar itu, Zhou Yan menatap wanita itu dengan mata dingin, lalu menyingkirkan 8 penguasa misterius yang sunyi. Mengenai apakah wanita itu melakukan itu sengaja atau tidak, Zhou Yan sebenarnya mengetahuinya, tapi dia tidak peduli padanya sekarang. Cepat, pimpin jalan. Zhou Yan berkata dengan dingin. Feng Xinchang menangkupkan tinjunya dan membungkukkan tangannya. Setelah mengangguk, dia terbang ke depan lagi. Dalam perjalanan dia menatap Hu Qinghan lagi dan matanya sangat dingin. Tapi Hu Qinghan sepertinya takut pada Feng Xinchang. Jadi dia segera menundukkan kepalanya.
Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, pasir kuning di depan mereka menjadi semakin besar dan hampir menenggelamkan seluruh dunia di depan mereka, sehingga jarak yang terlihat dengan mata telanjang kurang dari 1 kaki. Bahkan permukaan tanah pun tidak dapat terlihat dengan jelas, seolah-olah berada di lautan kuning. Kita akan segera sampai, saudaraku. Sejauh yang saya tahu, ada lebih dari selusin binatang penelan pasir mengaum di sini, dan mereka pandai dalam serangan diam-diam. Begitu mereka membentuk kelompok, kekuatan tempur mereka juga sangat luar biasa. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.